Halo teman-teman, kali ini Denanime akan menceritakan alur cerita anime. Setelah nonton anime ini, dan ini sangat menarik, lebih baik dan anime juga ceritakan untuk teman-teman semua. Alur cerita anime Chainsaw Man. Kita mulai dari episode 1. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya, oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Diawali dengan suara seseorang berjalan dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi seorang pria ini. Karena hari sudah pagi, dia pun akan pergi untuk kerja. Dan dengan pria ini berjalan keluar dari rumahnya yang berada di tengah-tengah hutan, dia menceritakan dirinya. Bila menebang pohon hanya dapat 60.000 per bulan. Dan ginjalnya juga sudah dijual dengan harga 1,2 juta. Dan mata kanannya 300.000. Bahkan dia sampai berpikir akan menjual burungnya juga. Dan itu semua hanya untuk membayar utangnya. Dan saat itu sisa hutangnya masih 38 juta yen lebih. Dan dia juga mempunyai peliharaan yang lucu ini bernama Pochita. Dan ternyata Pochita dibuat untuk membantu membunuh iblis. Karena bayaran tertinggi hanya membunuh iblis. Satu iblis dapat uang sekitar 300.000 yen. Sesampainya di suatu tempat, dia melihat iblis tomat. Seketika dia pun lalu menghabisi saja dengan bantuan Pochita. Dan pria ini bernama Denji. Setelah menghabisi iblis tomat itu, Denji lalu melapor ke Pak Tua ini. Dan karena mayat iblis tomat itu berharga di pasar gelap, akhirnya Denji dibayar 400.000 yen oleh Pak Tua itu. Namun Pak Tua itu masih akan memotong uang itu untuk melunasi hutang Denji dari Pak Tua itu. Dan tersisa hanya 170.000 yen. Namun itu masih akan dipotong lagi biaya admin dan yang lainnya. Denji pun lalu berjalan pulang. Namun masih menghitung uangnya. Yang tersisa hanya 70.000 yen. Dan itu pun masih untuk membayar air dan utang di tempat lain. Dan mungkin hanya akan tersisa 1.800 yen. Dan sisa uang itu masih untuk hidup 1 bulan. Bahkan dia pun sampai bilang ke Pochita, bila makan malam nanti cuma sepotong roti. Sopir Pak Tua tadi melihat Denji berjalan. Dia menanyakan, kenapa Pak Tua itu menyewa Denji untuk membunuh iblis? Ternyata itu agar Denji bisa melunasi hutangnya. Namun lebih tepatnya, itu adalah utang dari mendiang ayah Denji. Mendengar itu, sopir itu pun lalu mengejar Denji. Dan lalu menyuruh Denji untuk memakan rokoknya. Dan akan dibayar dengan 100 yen. Tanpa lama-lama, Denji pun lalu memakannya. Dan Pak Tua itu juga memberitahu ke Denji, bila nanti ada iblis, Pak Tua akan memanggil Denji lagi. Setelah mereka pergi, Denji pun lalu mengeluarkan rokoknya tadi. Dan itu pun tidak dia makan. Dan uang yang didapatkan itu, 100 yen masih bisa untuk makan 3 hari. Setelah beberapa saat, Denji sudah sampai di rumahnya. Dan lalu memakan roti dengan Pochita. Dan dengan begitu Denji menceritakan keluh kesahnya. Bila hidup normal itu hanya mimpi bagi Denji. Dan Denji juga tidak yakin akan melunasi hutangnya sebelum mati. Bahkan Denji juga berpikir bila dia akan mati tanpa punya pacar. Dan bila dia boleh bermimpi, dia akan memeluk wanita sebelum mati. Denji pun lalu akan tidur. Namun ini lalu menceritakan kenapa Denji mempunyai hutang. Saat Denji masih kecil,
dia ditinggal pergi oleh ayahnya karena ayah Denji tidak melunasi hutang dari Pak Tua itu dan malah memilih menghilang dari bumi. Dan saat itu Pak Tua menyuruh Denji untuk melunasi hutang ayahnya, membayar cicilan 700.000 per bulan. Dan itu dengan cara apapun agar Denji bisa setoran. Dan bila tidak, Denji akan dipotong-potong dan dijual oleh Pak Tua itu. Pak Tua itu pun lalu pergi saja. Dan setelah itu, saat itu juga awal mula bertemunya Denji dengan Pochita. Saat Denji melihat iblis geraji mesin itu terlihat terluka, karena Denji tahu iblis bisa sembuh jika meminum darah. Denji pun lalu menyuruh Pochita untuk menggigit Denji saja. Namun itu tidak gratis, karena Denji sudah menolong Pochita. Jadi Denji meminta ke Pochita untuk membantu Denji juga. Akhirnya terjadinya kontrak antara Denji dengan iblis yang bernama Pochita itu. Dan setelah itu Denji sudah membunuh iblis dan dibantu oleh Pochita di hadapan Pak Tua itu. Jadi Denji meminta ke Pak Tua itu untuk memperkerjakan Denji sebagai pemburu iblis. Dan itulah cerita di masa lalunya. Kembali ke awal, Denji tidak bisa tidur karena dia kelaparan. Karena tidak bisa tidur, dia pun lalu berangan-angan, seperti memakan roti selai bersama Pochita, dan bisa bermesra-mesraan bersama cewek, dan main game bareng dan pelukan. Seketika Denji pun lalu muntah darah. Dan itu pun sama seperti penyakit ibunya yang sudah pergi dari dunia. Dan tiba-tiba Pak Tua itu memanggil Denji untuk membunuh iblis lagi. Denji pun lalu berangkat saja bersama Pak Tua itu. Sesampainya di gedung terbengkalai, Denji yang mengikuti Pak Tua itu dari belakang dan berhenti untuk berbicara bila Pak Tua itu berterima kasih dengan Denji karena Denji sudah menurut dengan Pak Tua itu. Namun Pak Tua itu benci dan tidak suka dengan Denji. Seketika Denji pun lalu ditusuk seseorang dari belakang. Dan ternyata Pak Tua itu sudah membuat kontrak dengan iblis sama seperti Denji. Karena Pak Tua itu ingin kuat dan bisa dapat uang lebih banyak. Dan tiba-tiba banyak zombie mendekat ke Denji. Dan ternyata orang-orang di situ semua dibodohi oleh Pak Tua bila mereka semua akan diberi kekuatan iblis. Namun dengan kekuatan itu mereka semua malah berubah menjadi zombie dan menjadi budak Pak Tua itu. Ditambah lagi iblis yang merasuki Pak Tua itu benci pemburu iblis karena Denji adalah pemburu iblis. Jadi karena begitu iblis itu akan membunuh Denji. Hingga seketika iblis Pak Tua itu menyuruh para zombie itu untuk mencincang-cincang Denji dan membuangnya ke tempat sampah. Mendengar itu, Denji pun masih bisa berdiri dan berusaha untuk pergi dari situ. Namun karena Denji sudah terluka, hingga akhirnya Denji dibuat meninggoy oleh para kawanan zombie itu. Dan lalu dibuang ke tempat sampah. Dan saat itu Pochita masih sadar. Bahkan dia masih terbayang Denji. Saat mereka beristirahat sehabis menebang pohon, Denji bercerita bila Denji mungkin akan meninggoy saat melawan iblis nanti. Dan mungkin penyesalan Denji akan meninggalkan Pochita. Mungkin Pochita akan kelaparan atau bahkan dibunuh oleh pemburu iblis lainnya. Namun Denji juga mengatakan ke Pochita bila Denji mati nanti, kedengarannya iblis bisa mengambil alih tubuh seseorang setelah mati. Denji menyerahkan tubuhnya untuk Pochita bila itu akan terjadi. Setelah mengingat itu, Pochita pun lalu melakukannya.
mengambil alih tubuh Denji dan menjadi jantung Denji. Dan pesan Pochita ke Denji, Denji harus menunjukkan mimpinya kepada Pochita. Akhirnya Denji bisa hidup kembali dengan jantung Pochita. Dan setelah melihat Denji masih hidup, karena iblis Pak Tua dan para zombie masih di situ, iblis Pak Tua itu pun sampai heran. Padahal Denji sudah dicincang-cincang, namun dia masih hidup. Akhirnya iblis Pak Tua itu kembali menyuruh para zombie untuk memakan Denji saja. Namun karena Denji masih ingin mewujudkan mimpinya, Denji akan menghabisi mereka dengan kekuatan Pochita yang berada di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi. Chainsaw Man menghabisi para zombie dan iblis Pak Tua itu. Dan ini sedikit scene dari pertarungan itu. Akhirnya Denji pun bisa menghabisi para iblis itu. Setelah itu tiba-tiba 3 orang datang ke gedung terbengkalai itu. Dia bertujuan juga ingin menghabisi para zombie, namun sudah keduluan oleh Denji. Melihat Denji yang masih berwujud Chainsaw Man, wanita itu pun lalu mendekat ke Denji, menanyakan apakah Denji yang melakukan semua itu. Denji pun sampai akan pingsan dan meminta untuk dipeluk. Tanpa berpikir panjang, wanita itu pun lalu memeluk Denji. Dan itu sampai membuat Denji berubah wujud semula. Setelah itu, Denji yang masih sadar, wanita itu memberi pilihan ke Denji. Apakah Denji dihabisi sebagai iblis, atau Denji dipelihara seperti manusia? Dan jika memilih dipelihara, Denji akan diberi makan. Dengan begitu, Denji pun memilih untuk diberi makan. Itu pun sampai menanyakan sarapannya. Wanita itu pun memberitahu sarapannya: roti mentega, selai, salad, dan kopi. Dan mungkin sama pencuci mulut. Mendengar itu, Denji pun menganggap itu mantap sekali. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti di episode 2 ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bila mau sawer, ada di deskripsi ya. Terima kasih.